Baik, untuk sesi tanya jawab hari ini ya, materi kita itu kita akan membahas mengenai parasitologi ya. Sebagai awalan, saya mencoba untuk mengingatkan kembali dari apa yang sudah kalian simak ya melalui video. Jadi memang mikrobiologi dan parasitologi itu meskipun dalam satu bidang keilmuan yang berbeda, tetapi di mata kuliah kita itu dijadikan satu. Ya. Dan itu bukan berarti meskipun dijadikan satu itu memiliki makna yang sama ya. Jadi kita harus memahami itu secara baik ya, jangan sampai nanti tertukar. Kalian tidak bisa membedakan mana makhluk hidup yang masuk ke dalam golongan mikroorganisme yang itu bisa dikategorikan sebagai mikroba ya, yang itu dipelajari di bidang mikrobiologi, mana yang masuk ke dalam parasit ya. Ini erat kaitannya dengan karakteristik yang dimiliki baik itu mikroba yang dia masuk ke dalam golongan mikrobiologi bidang keilmuannya dan parasit yang itu masuk di bidang parasitologi ya. Jadi jangan sampai kalian tertukar walaupun materi ini dengan sebelumnya itu dalam satu mata kuliah yang sama ya. Oke, di sini saya langsung saja ya untuk memberikan pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya itu apa itu parasitologi ya. Kemudian apa bedanya parasit dan mikroba lainnya. Nah, ya. Silakan di sini saya minta satu mahasiswa yang raise hand ya di sini. Ada Zirli. Silakan Zirli. Eh, izin menjawab, Bu. Jadi, apa itu parasitologi? Parasitologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme yang bersifat parasit. Dan apa bedanya parasit dengan mikroba lainnya? Kalau parasit itu organisme yang tidak dia dalam bentuk mikro atau eh, dia tuh parasit itu yang merugikan. Sedangkan kalau mikroba lainnya itu kan ada yang merugikan, ada yang tidak merugikan atau yang sifatnya menguntungkan. Itu, Bu. Oke, baik. Kemudian saya berikan kesempatan satu kali untuk mahasiswa lainnya ya menjawab pertanyaan yang sama. Di sini yang Bisa. sudah raise hand ada Vina. Silakan Vina. Ya, Bu. Parasit itu dapat merugikan di mana dia menempel atau menepati itu dapat merugikan, sedangkan mikroba itu ada yang merugikan, ada yang tidak. Kalau mikroba itu kan masih bisa dimakan, jadi masih bisa berguna untuk makhluk hidup, tapi kalau parasit itu sudah tidak sifatnya merugikan. Oke, baik. Ya, semoga itu menjadi gambaran ya buat yang lainnya. Nanti kita cross check bersama, kita review bersama ya apakah betul yang disampaikan Zirli dan Vina tadi ya berkenaan dengan apa itu parasitologi dan apa bedanya dengan parasit. Nah, tentunya dalam hal ini kalian harus tahu dulu ya yang bidang keilmuan mikrobiologi. Ya, mengingatkan lagi kalau mikrobiologi itu adalah bidang ilmu yang mempelajari mikroba. Ya, mikroba dalam hal ini memang erat kaitannya dengan ukuran dari makhluk hidup tersebut. Tetapi kalau pada parasitologi, coba kalian lihat di slide ya, itu tidak ada istilah mikroba di sana, tetapi mempelajari organisme. Artinya apa? Tidak hanya mencakup mikroba saja, tapi semua makhluk hidup ya yang memang dia itu memiliki keahlian ya, keahlian yang bisa menyebabkan penyakit pada makhluk hidup yang lain atau kita sebut sebagai parasit begitu ya. Artinya dia merugikan organisme yang ditumpanginya. Nah, dalam hal ini istilah parasit ini tentu menjadi pembeda ya. Artinya kalau mikrobiologi itu belajar tidak hanya untuk yang menguntungkan, tapi juga yang merugikan atau sebaliknya. Itu poinnya. Kemudian dari jenis makhluk hidupnya, dari berdasarkan ukuran selnya ya. Kalau mikrobiologi ukurannya adalah mikron ya. Sedangkan kalau parasitologi ada yang ukurannya mikron, ada yang ukurannya
makro ya, artinya memang tidak sebatas yang berukuran mikron saja. Ya, ini dua hal yang memang harus kalian pahami betul ya, jangan sampai nanti kalian masih bingung. Oh, parasitologi itu mikroba. Nah, padahal di dalamnya itu tidak hanya golongan mikroba ya. Oke. Kemudian bedanya dengan parasit yang lain. Nah, sorry, mikroba yang lain. Nah, coba saya mengingatkan lagi mengenai tabel ini, skema ya, skema ini. Jadi ini adalah makhluk hidup yang ada di bumi, ya. Sebetulnya mudah saja untuk menggolongkan. Yang paling utama itu berdasarkan jumlah selnya, ya. Jadi dikenal ada golongan prokariot, ada golongan eukariot, ya. Nah, di sini yang prokariot itu maksudnya adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Sedangkan yang eukariot itu yang memiliki membran inti. Dan mungkin ditambah dengan karakteristik lainnya ya berdasarkan jumlah organelanya ya yang tentunya lebih lengkap ya atau lebih sempurna itu pada golongan eukariot. Nah, mikroba atau yang mungkin kita sering dengar contohnya adalah bakteri itu masuk ke dalam golongan prokariot ya. Artinya memang dia memiliki karakteristik sel yang tidak mempunyai membran inti. Nah, di sini eukariot itu bermacam-macam berdasarkan kerajaannya ya. Ada kerajaan planten ini tumbuhan, ada kerajaan animalia, ada kerajaan fungi dan ada kerajaan protista. Nah, apakah eukariot ini semuanya adalah makhluk hidup yang bersifat makro ya, seperti tumbuhan, hewan, jamur ya? Ternyata ada yang ukurannya mikro. Ya, ini golongan kerajaan protista yang di dalamnya ada jenis atau kelompok protozoa. Nah, ini adalah golongan yang masuk ke dalam parasit. Berarti sebetulnya sudah bisa kita telaah lebih lanjut ya. Oh, ternyata prokariot sama eukariot ini menjadi pembeda utama antara bakteri yang masuk ke dalam mikroba yang itu dipelajari di bidang mikrobiologi. Sedangkan protozoa ini bukan prokariot ya seperti bakteri, tapi dia adalah eukariot ya. Artinya sudah memiliki membran inti dan jauh lebih sempurna dibandingkan dengan yang bakteri. Kemudian dari segi ukuran. Nah, ukurannya pun meskipun protozoa ini banyak yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung ya, harus membutuhkan alat bantu mikroskop. Tetapi ukurannya tentu lebih besar ya dibandingkan dengan bakteri. Nah, nanti kita bisa lihat ya di slide berikutnya secara karakteristiknya. Oke, nah kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut ya mengenai karakteristiknya. Nah, di sini silakan siapa yang akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai karakteristik protozoa. Silakan di sini yang sudah raise hand adalah Siska. Silakan Siska. Jadi untuk karakteristik umum protozoa sendiri, protozoa itu memiliki ukuran tubuh 10 sampai 200 apa ini? 10 sampai 200 terus memiliki bentuk tubuh yang tetap, berubah-ubah, terus tuh sebagian besar mempunyai alat gerak. Nah, mereka tuh memiliki cara hidup yang heterotrof, memangsa bakteri atau pengontrol jumlah bakteri lingkungan, terus soliter, terus mereka juga cara hidupnya secara koloni. Nah, adapun habitat dari protozoa sendiri yaitu di air laut, terus ada di air tawar. Air laut itu di air laut bebas. Kalau air tawar itu bisa di selokan, kolam, bisa di sungai. Terus ada tanah, terus ada di parasit atau parasit. Sekian, Bu. Oke. Ya. Baik, kita lihat ya, kita review bersama ya dari apa yang sudah disampaikan Siska tadi. Nanti di sini kita bisa lihat ternyata, oh ada loh bedanya dengan mikroba yang itu masuk di bidang keilmuan mikrobiologi. Nah, inilah poinnya di sini. Tadi saya sudah menyebutkan meskipun protozoa ini sebagian besar ukurannya adalah mikro ya. Artinya kalau mikro ini kan nggak bisa dilihat dengan mata tanpa ada bantuan mikroskop ya. Ukurannya mikron ya. Nah, ini tanda mikron ini.
ya. Jadi jangan bingung, ini mikrometer bacanya. Jadi kalau dilihat secara ukurannya, meskipun dia masih ukuran mikron ya, tetapi kalau dibandingkan dengan bakteri itu jauh lebih besar ya. Nah, di sini ukurannya 10 sampai 200 ya, 10 sampai 200 mikro. Jadi meskipun besar juga tetap membutuhkan alat bantu begitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat di sini kalau protozoa itu sama-sama jenis dari apa namanya golongan mikro ya, artinya memang ukurannya juga mikro, tetapi dari segi sifat dari selnya itu berbeda ya dengan bakteri. Kemudian bentuk tubuhnya ya, bentuk tubuhnya itu ada yang sifatnya tetap, ada yang berubah-ubah ya, dan sebagian besar itu punya alat gerak ya. Nah, kemudian cara hidupnya bagaimana? Nah, cara hidupnya di sini sifatnya adalah heterotrof, artinya memang dia tidak seperti tumbuhan ya. Kita pun juga heterotrof ya, manusia, hewan itu heterotrof. Ya, heterotrof itu dia memanfaatkan makhluk hidup yang lain ya. Kalau autotrof itu yang mampu membuat makanan sendiri. Nah, seperti tumbuhan dengan kemampuan untuk berfotosintesis ya. Nah, kemudian ada juga yang memangsa bakteri atau memakan bakteri ya, karena ukuran bakteri itu lebih kecil begitu ya. Jadi memang bisa dijadikan nutrisi untuk protozoa ya. Ada hidupnya secara soliter ya atau sendiri-sendiri, ada yang koloni. Koloni itu artinya dia mengelompok gitu. Nah, habitatnya bagaimana? Habitatnya itu tergantung dari jenis protozoanya. Apakah itu di air laut ya, atau di air tawar, atau di tanah, atau dia sifatnya parasit pada manusia. Nah, mungkin dalam kesempatan materi kali ini yang lebih banyak dibahas ya, itu yang bersifat parasit ya, yang sesuai dengan judul utama mata kuliah ya, parasitologi. Nah, artinya protozoa-protozoa yang sifatnya parasit ya, khususnya terhadap manusia. Ya, itu yang nanti banyak akan kita bahas. Oh, berarti ada ya protozoa yang tidak parasit ya, banyak. Artinya memang tidak ngaruh untuk tubuh kita dan tidak menjadikan tubuh kita ini sebagai inangnya ya. Artinya memang kalau kita tidak bersentuhan langsung itu tidak masalah bagi si protozoa. Tapi kalau protozoa yang parasit, memang parasitnya itu senang dengan tubuh kita untuk dijadikan tempat mereka melangsungkan hidup gitu ya. Nah, dalam hal ini memang kita garis bawahi karakteristiknya untuk protozoa ini yang akan kita pelajari di parasitologi gitu ya. Itu yang bersifat parasit ya, khususnya pada manusia. Nah, ini adalah karakteristik umum ya untuk protozoa. Meskipun setiap jenis-jenis protozoa itu nanti ada beberapa pembeda-pembeda ya, terutama dari bentuk tubuhnya ya, alat geraknya itu nanti akan berbeda dan mungkin habitatnya juga bisa berbeda. Meskipun sama-sama ada di dalam tubuh manusia, tetapi mungkin lokasi di organ mana atau di bagian mana itu berbeda-beda. Oke, harapannya kalian untuk capaian pembelajarannya itu paham ya mengenai karakteristik umum dari protozoa. Nah, di sini tadi saya sudah menyebutkan bahwasannya protozoa itu sebetulnya adalah kelompok besar ya. Karena di dalamnya itu ada beberapa jenis-jenis protozoa. Di mana kita bisa menggolongkan atau mengklasifikasikan ya protozoa itu berdasarkan alat gerak yang dimiliki. Ya, jadi sebelum kita review ya mengenai apa saja penggolongan protozoa berdasarkan alat geraknya, silahkan kalau kalian ingin menjawab ya. Jadi ada 4 golongan protozoa yang bisa kita bedakan ya berdasarkan alat gerak yang dimilikinya. Nah, kemudian di sini silakan nanti setiap mahasiswa ya itu menyebutkan golongan protozoa apa yang akan dijelaskan, kemudian alat geraknya apa, beserta contohnya apa ya. Masing-masing mahasiswa satu. Jadi saya di sini butuh 4 mahasiswa. Silahkan kesempatan bagi kalian yang belum resen itu segera resen ya. Oke, di sini sudah ada Sela ya. Sela ada Sela? Ada Bu. Oke, Sela. Kemudian siapa lagi yo? Yang lain yang belum. Silakan yang lain. Di sini ada Serly, ada Riza, ada Rahmat, Muhammad, ada Monica, ada Mei,
Fitri, Afifah, Adinda. Coba saya panggil Muhammad Kurtobi. Ada? Monica ada? Ada, Bu. Oke, silakan Muhammad Kurtobi nanti setelah Sela ya. Ini seperti memang harus ini ya, harus dipanggil ya. Karena sih saya pengennya semuanya inisiatif sendiri, tapi kalau inisiatif sendiri yang jawab cuma itu-itu aja. Coba saya mau panggil Monica, ada Monica? Mana Monica? Hadir, Bu. Oke, Monica nomor 3 ya, setelah Muhammad Kurtobi. Yang nomor 4 saya coba tunjuk Meilianti ada? Ada, Bu. Oke, baik silakan yang pertama Sela dulu. Mau nyebutin yang apa? Yang ini Bu, apa namanya? Golongan film Rhizopoda. Oke, sebentar. Rhizopoda. Silakan, alat geraknya apa? Alat geraknya yaitu menggunakan kaki semu. Terus contohnya itu seperti amoeba. Oke. Yang kedua, Muhammad Kurtobi mau menyebutkan golongan protozoa apa? Monica? Hadir, Bu. Iya, silakan. Alat gerak ya? Alat gerak itu ada amoeba ciliata. Monica lihat slide. Iya, Bu. Iya, kan ada tuh ya tabelnya. Golongan protozoanya apa? Disebutkan alat geraknya apa? Contohnya apa? Masing-masing mahasiswa satu ya. Seperti Sela tadi, Sela sudah menyebutkan golongan protozoanya Rhizopoda. Alat geraknya kaki semu, contohnya amoeba. Nah, sekarang Monica. Monica mau menyebutkan golongan protozoa apa? Amoeba ciliata. Sudah menyimak videonya belum? Monica sudah menyimak videonya? Jangan-jangan belum? Belum. Oke. Meilianti? Meilianti ada? Ada, Bu. Iya. Sudah menyimak videonya belum? Belum selesai, Bu. Belum selesai. Oke. Mungkin setelah melihat di awal-awal sudah menyimak begitu. Silakan mau menjawab golongan protozoa apa, alat geraknya apa, contohnya. Silakan. Oke, ya. Berarti memang belum ini ya, belum maksimal ya melihatnya. Oke lah, kalau gitu saya berikan kesempatan untuk yang sudah resen saja di sini. Ada Zirli, Vina. Silakan Zirli. Baik, Ibu. Jadi, kan tadi Sela udah nyebutin yang ini ya, Bu ya.
film Rhizopoda ya Bu ya. Mm-mm. Yang kedua itu film Flagellata, Flagellata. yaitu alat geraknya itu bulu cambuk. Bulu cambuk. Oke. Contohnya? Contohnya Trypanosoma gambines, penyebab penyakit tidur Trypanosoma manusia. gambins. Oke, baik. Kemudian di sini siapa lagi? Adinda. Alhamdulillah Vina ada tadi yang muncul katanya, Bu. juga. Ibu katanya Vina tadi. Nah, oh ya sudah. Vina, silakan. Sporozoa, Bu, tidak memiliki alat gerak. Nah, Contohnya plasmonika. Plasmonika ya. Tidak memiliki alat gerak. Contohnya Plasmodium apa plasmonika? Plasmonika, Bu. Ada tak plasmonika? Kalau Plasmodium ya. Plasmodium. Mm-mm. Oke, satu lagi di sini Adinda. Silakan Adinda. Yang keempat itu ciliata, Bu, bergerak dengan silia atau rambut getar. Contohnya paramecium. Oke. Dengan silia, contohnya paramecium. Oke, nah ini maksudnya ya. Jadi paling tidak ketika kalian itu sudah menyimak video itu sudah ada gambaran ya. Apa sih yang ditanya gitu. Kalaupun toh memang harus googling tidak masalah, saya tidak melarang ya. Kalian baca, kalian ngambil dari buku atau dari catatan boleh. Tapi jawabannya nyambung gitu ya. Jadi jangan ngalor ngidul ya kalau orang Jawa bilang. Jadi harus fokus. Nah, oleh karena itu pentingnya kalian itu menyimak video dulu. Kalau belum menyimak tentu akan sulit gitu ya. Jadi tadi yang sudah saya tulis namanya saya hapus lagi. Ini menjadi PR kalian ya. Artinya jangan sampai nama-nama kalian tidak tercantum ya di sini karena ini menjadi penilaian utama untuk keaktifan ya. Jadi kalau kalian tidak menunjukkan itu, bagaimana saya memberikan nilai begitu ya. Artinya kalaupun toh salah keliru itu hal yang wajar, tapi kalau tidak nyambung dengan pertanyaannya, nah itu yang kayaknya kurang pas ya. Misal nih, Sela menyebutkan rhizopoda, alat geraknya bulu cambuk. Nah, kebalikan. Nah, tapi itu bukan sesuatu yang tidak apa sesuatu yang ini ya, tapi paling enggak tahu yang ditanyakan itu apa. Gitu. Jadi jangan jauh ya dari apa yang ditanyakan. Oke, ini untuk pelajaran sebetulnya sih udah berapa kali ya kita menerapkan sesi tanya jawab seperti ini. Jangan ini ya, maksudnya jangan kaget itu ya. Karena kan sebetulnya share video itu sebetulnya mempermudah kalian juga, nggak pas nge-zoom itu melototin atau ngedengerin dosennya kan enggak kan. Tentu itu hal yang melelahkan. Tentu dosen pun juga lelah loh ketika harus menjelaskan panjang lebar gitu. Nah, tapi dengan kalian diberikan waktu untuk melihat di sela-sela kesibukan gitu ya, mencatat dari apa yang berhasil dilihat. Jadi ketika melihat itu jangan cuma dipantengin doang gitu ya. Jadi kalian harus membuat catatan apa yang dilihat itu nanti pada saat tanya jawab udah tinggal baca ya. Kan enak kan, nggak perlu kalian nggak boleh baca, nggak boleh lihat catatan kan nggak ya. Jadi boleh ya, sangat-sangat boleh. Jadi itu di trik aja sih menurut saya ya, di ini aja, di cara aja bagaimana saya dapat catatan supaya saya bisa menjawab gitu ya. Oke, saya lanjut. Setelah kalian tahu ya karakteristik dari protozoa secara umum, kemudian klasifikasi atau penggolongannya ya. Jadi ada yang golongan rhizopoda ya, dia alat geraknya adalah kaki semu. Kemudian flagellata, bulu cambuk atau flagel ya, ciliata, cilia atau bulu getar, sporozoa itu tidak punya alat gerak ya. Nah, ini adalah bentuk dari contoh ya, contoh dari rhizopoda, banyak contohnya, tapi yang saya ambil adalah yang memang sering kalian lihat saja ya, atau mungkin yang bersifat parasit untuk
apa namanya tubuh manusia. Jadi istilahnya apa ya? Kalian harus paham kalau misalkan golongan tersebut atau jenis tersebut itu memang bisa menyebabkan penyakit ya pada tubuh manusia begitu. Nah, ini adalah bentuk dari amoeba. Jadi amoeba ini bentuknya memang berubah-ubah ya. Jadi tergantung pergerakan dan mungkin kalau dia mati menggunakan mikroskop, ini kalau yang tidak tahan dengan yang bentuknya kayak gini mungkin geli gitu ya. Nah, dalam hal ini memang kita harus belajar ya untuk menjelaskan atau mengklasifikasikan ya. Ada beberapa golongan-golongan yang memang masuk ke dalam protozoa. Salah satunya adalah Rhizopoda gitu ya. Nah, kenapa dikatakan kaki semu? Karena memang ini anggaplah seperti kaki-kaki ya. Kenapa semu? Karena memang berubah-ubah gitu ya. Jadi kaki-kaki inilah yang nantinya dipergunakan untuk dia berjalan ya, mengejar mangsa begitu ya, menangkap mangsa yang itu nantinya akan dicerna di dalam tubuhnya ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah amoeba itu menjadi contoh ya tadi untuk Rhizopoda. Nah, bagaimana cara amoeba itu bereproduksi? Kira-kira sama nggak dengan mikroba lainnya ya, yang memang di bakteri misalkan dengan cara pembelahan biner, begitu? Apakah cara amoeba juga seperti itu? Atau mungkin yang lainnya? Jadi silakan di sini siapa yang akan menjelaskan? Bagi yang belum raise hand, saya berikan kesempatan dulu. Silakan. Nanti kalau nggak ada ya berarti ya sudah. Yang mau saja ya. Dalam hitungan ke-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya cek lagi, ternyata belum ada yang baru. Ya sudah, di sini yang mau menjawab. Bu. Sela, silakan Sela. Ya, di sini reproduksi amoeba yang pertama yaitu amobanya terbentuk bulat. Setelah itu proses yang kedua yaitu inti sel mulai memanjang. Yang ketiga, inti sel mulai membelah diri yang disertai dengan pembagian protoplasma. Setelah itu, sitoplasma membelah dan membentuk dua individu amoeba. Oke. Ya. Apa yang dijelaskan Sela tadi sebetulnya sudah bisa kita ambil kesimpulan ya. Oh, ternyata sebetulnya hampir sama ya dengan bakteri begitu ya. Karena ada proses pembelahan. Pembelahan diri. Iya. 1 jadi 2. Sebetulnya sama ya. Jadi prinsipnya itu memang menggunakan pembelahan biner ya. Di mana satu sel itu bisa membelah menjadi 2 dengan membentuk sel yang sama dengan awalnya ya. Jadi tidak berbeda begitu. Nah, bagaimana caranya? Jadi pertama kali sel yang akan membelah ini ya atau amoeba yang akan membelah ini itu dia akan mencoba untuk memadatkan dulu isinya ya supaya kokoh begitu. Kemudian yang pertama kali akan melakukan proses pembagian itu adalah sitoplasma inti selnya ya. Karena di inti sel ini mengandung materi genetik yang memang tidak boleh berbeda antara satu sisi dengan sisi yang lain. Ibaratnya kalau belah semangka itu nggak boleh berat sebelah atau besar sebelah begitu ya. Jadi inti selnya itu memanjang dulu seperti ini. Kalau kira-kira sudah sama-sama rata ya, kemudian dia akan membelah ya dengan yang diiringi dengan pembagian sitoplasma. Nah, sitoplasma itu yang berwarna biru-biru ini ya, cairan selnya atau cairan dari amobanya. Nah, setelah terpisah berarti sudah berhasil ya menghasilkan 2 sel anakan dari amoeba dan itu mirip atau sama persis dengan induknya. Nah, itu ya. Ini semua disebut dengan istilah pembelahan biner ya.
Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi ya, sebutkan spesies Rhizopoda, dalam hal ini khususnya amoeba ya, yang dapat menyebabkan penyakit. Nama spesiesnya apa, jenis penyakitnya apa, dan nama mahasiswanya. Silakan di sini siapa yang akan memberikan penjelasan. Oke, ada yang baru di sini ya, Riza. Ya, silakan Riza. Baik Bu, nama spesiesnya Etamoeba gingivalis. Jenis penyakitnya? Jenis penyakitnya dia membusukkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi, membusukkan gigi. Oke. Yang kedua, silakan. Siapa yang akan raise hand? Di sini. Ini gampang banget ya, tinggal baca aja sebenarnya. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2. Oke, ada Afifah, silakan. Spesiesnya Entamoeba histolytica. Menyebabkan penyakit disentri, Bu. Oke, baik. Kita lihat ya untuk jawaban Riza dan Afifah. Ya, apakah betul? Ya, jawabannya benar ya. Jadi ada 2 contoh, ini contoh ya, yang lain banyak, yang tentunya atau khususnya yang bersifat parasit begitu dari spesies Rhizopoda ya. Yang pertama adalah Entamoeba gingivalis ya. Jadi ini adalah jenis parasit yang ada di sela-sela gigi kita kalau dalam kondisi ada makanan atau sisa makanan yang nyelip di situ ya tanpa kita sadari, dengan kita tidak menggosok gigi itu bisa merusak gigi atau menimbulkan karies gigi ya. Kemudian yang kedua adalah Entamoeba histolytica. Nah, ini juga menyebabkan penyakit disentri ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Meskipun dalam satu tubuh manusia yang sama ya, tetapi lokasinya bisa berbeda-beda. Kalau yang Entamoeba gingivalis itu ada di rongga mulut yang ada di gigi ya, atau di sela-sela gigi. Sedangkan kalau Entamoeba histolytica itu di saluran pencernaan ya, yang mungkin kondisi makanan yang kita konsumsi tidak higienis ya, atau mungkin ada apa namanya zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit disentri ya. Jadi tergantung dari di mana dia berada ya di dalam tubuh manusia. Tentunya akan menyebabkan efek penyakit yang berbeda-beda. Nah, ini untuk yang golongan amoeba ya. Nah, sekarang kita masuk ke golongan yang kedua yaitu paramecium. Jadi paramecium tadi itu alat geraknya apa? Yang kalian jawab itu masuk ke golongan protozoa ciliata ya, menggunakan alat geraknya adalah silia atau bulu getar ya. Nah, kita lihat di sini tadi pertanyaannya bagaimana spesies dari paramecium ini ya yang itu masuk ke dalam golongan ciliata dalam mencerna makanan dan bagaimana dia bereproduksi. Oke, silakan. Siapa yang akan menjawab di sini? Saya coba lihat apakah ada yang raise hand baru. Tidak ada ya. Siapa coba di sini? Ibu mau yang pencernaan, Bu. Oke, sebentar. Ya, silakan, Zirli. Ini satu mahasiswa jelasin satu apa gimana, Bu? Apa Iya, dua-duanya? satu-satu. Oh, iya, Zirli yang mencerna makanan ya, Bu ya. Oke, silakan Ella Zirli. yang ini Bu, apa bereproduksi. Oke. Jadi, pencernaan paramecium itu dimulai dari masuknya makanan ke dalam sitoplasma. Kemudian di dalam sitoplasma itu terdapat vakuola makanan. Nah, nanti makanan itu masuk ke dalam vakuola. Kemudian mengalami proses dan zat hasil pencernaan itu diedarkan ke seluruh tubuh paramecium. Kemudian sisa makanan dikeluarkan dari vakuola ke luar sel melalui sitofag. Gitu. Oke, baik. Yang satunya Sela, silakan. Baik, untuk pembelahannya sendiri yaitu
menggunakan pembelahan aseksual, yaitu pembelahan binar paramecium caudatum. Lalu pembelahan Micronellus dan Macronellus. Setelah itu Micronellus dan Macronellus bergerak menuju kutub berlawanan, lalu terjadi pembagian sitoplasma. Setelah itu terbentuklah 2 individu baru. Oke, baik. Kita review satu persatu ya. Nah, tadi Zirli sudah menjelaskan mengenai bagaimana sih proses pencernaan pada paramecium. Tentu tidak selengkap seperti manusia atau hewan ya. Sederhana ya, yang memang prosesnya pun juga sangat sederhana. Jadi ketika paramecium ini menemukan sumber makanan, maka dia akan mencoba bergerak dengan silianya ya untuk mendekati, kemudian melakukan proses penelanan ya, di mana makanan itu akan masuk melalui sitoplasma ya. Kemudian di sitoplasma ini secara bertahap itu dia pertama akan masuk ke dalam vokola makanan dulu, karena memang tidak si paramecium beda ya dengan manusia yang memiliki alat pencernaan, memiliki lambung, usus. Nah, kalau paramecium enggak ya. Paramecium itu ada bagian yang memang khusus untuk proses makanan, itu disebut dengan vokola makanan. Nah, setelah terjadi proses pencernaan, tentu sari-sari makanannya itu akan dilakukan peredaran ya, jadi diedarkan ke setiap bagian tubuh yang membutuhkan ya hasil dari pencernaan tersebut. Nah, tentunya ketika hasilnya itu sudah diedarkan, pasti akan ada yang namanya zat sisa ya. Zat sisa makanan itu tentunya tidak boleh diedarkan ke seluruh tubuh ya, nanti bisa menyebabkan racun. Oleh karena itu perlu dikeluarkan ya. Dan tentu dalam hal pengeluarannya juga sederhana. Jadi hanya dikeluarkan saja melalui sitofagi ya. Nanti dia akan keluar otomatis menuju ke luar ya. Oke, sebentar ya. Untuk yang pencernaan sudah, nah sekarang yang reproduksi, apakah sama dengan yang pertama tadi amoeba ya? Sebenarnya pada prinsipnya sama ya, sama-sama dia hanya melakukan proses pembelahan simple ya, yaitu pembelahan biner saja yang itu masuk ke dalam metode aseksual ya, jadi bukan yang seksual, jadi tidak seribet seperti makhluk hidup yang lain ya. Jadi tunggal, dia bisa menghasilkan 2 dan seterusnya. Nah, di sini bedanya adalah kalau pada amoeba tadi itu proses pembelahan intinya itu langsung karena memang jumlahnya hanya ada 1. Nah, sedangkan kalau pada paramecium ini ada 2 tipe inti. Ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil ya. Kalau yang kecil disebut dengan mikronukleus, kan nukleus itu kan inti ya. Yang besar itu makronukleus. Dua-duanya harus dibagi rata. Nggak boleh separuh-separuhnya, satunya lebih, satunya kurang. Nggak boleh, harus sama-sama rata. Nah, oleh karena itu harus ada pembelahan keduanya ini. Nah, setelah dibagi rata, ya maka dia akan menuju ke kutubnya masing-masing atau berlawanan untuk selanjutnya terjadi proses pembelahan atau pembagian sitoplasma. Akhirnya terbentuklah menjadi 2 individu begitu ya.